ketika perasaan mulai berubah, ketika kesetiaan diuji, apakah cinta sejati masih bisa bertahan? Sebuah kisah rumah tangga yang semakin pelik. Di satu sisi, ada seorang istri yang mulai mendapatkan perhatian dari pria lain. Di sisi lain, ada suami yang terjebak dalam godaan tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Siapa yang lebih dulu tergoda? Dan siapa yang lebih dulu tersakiti? Saksikan lanjutan episodenya terbaru dari kisah penuh asmara, konflik, dan rahasia yang mengejutkan. Jangan sampai ketinggalan kelanjutan kisah ini. Atau justru Reza yang akan dikejutkan oleh sesuatu yang lebih besar. Like video ini, share ke teman-teman kalian, dan dukung channel ini agar terus menghadirkan cerita-cerita yang bikin greget dan penuh emosi. Setelah seminggu menetap di rumah baru, Reza dan Naila sepakat untuk mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Acara itu hanya untuk keluarga terdekat dan beberapa rekan kerja mereka. Tujuannya bukan sekadar merayakan rumah baru, tetapi juga meminta doa agar kehidupan mereka sebagai suami istri selalu diberkahi. Malam sebelum acara, Naila sibuk di dapur, menyiapkan hidangan spesial bersama beberapa anggota keluarganya. Sementara itu, Reza mengurus dekorasi dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Sayang, kamu jangan terlalu capek. Besok kan kita juga pakai catering, ujar Reza sambil memijat bahu Naila. Naila tersenyum kecil. Aku tahu, tapi aku ingin masak sesuatu yang spesial buat keluarga. Lagi pula, aku senang melakukan ini. Reza hanya bisa menggeleng pelan, kagum dengan istrinya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Hari saya kuren, momen bahagia dan tatapan yang mengintai. Hari yang ditunggu pun tiba. Rumah mereka yang megah kini dipenuhi tamu yang datang membawa doa dan harapan baik. Keluarga besar mereka hadir, termasuk orang tua Reza yang tampak bangga melihat anak mereka sudah berhasil membangun rumah sendiri. Dari kalangan rekan kerja, beberapa staf dari kantor Naila dan Reza juga datang. Salah satunya adalah Maya, yang sejak awal sudah menunggu momen ini. Maya mengenakan dress selutut berwarna merah muda yang memperjelas kecantikannya. Ia datang bersama beberapa rekan kantor, tapi matanya tak lepas dari Reza. Ia memperhatikan setiap gerakan pria itu, berharap ada kesempatan untuk berbicara berdua. Sementara itu, bos Naila, Pak Adrian, juga hadir. Pria berusia akhir 40-an itu dikenal karismatik dan sukses. Ia selalu bersikap ramah terhadap semua pegawainya. Tetapi, ada sesuatu dalam caranya menatap Naila yang terasa berbeda. Saat Naila tengah melayani tamu, Pak Adrian mendekatinya. Rumah yang sangat indah, Naila. Aku nggak heran kalau kamu dan suamimu bisa membangun ini. Kalian pasangan yang serasi, ucapnya dengan senyum ramah. Naila membalas senyuman itu sopan. Terima kasih, Pak. Kami hanya berusaha membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Pak Adrian mengangguk. Aku senang melihatmu bahagia. Tapi kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kamu tahu, aku selalu siap mendengar. Naila merasa ada yang sedikit ganjil dari ucapan itu, tapi ia tak terlalu memikirkannya. Sementara itu, Maya akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Reza. Saat pria itu sedang mengambil minuman di sudut ruangan, Maya mendekat dan berkata dengan suara lirih, "Pak Reza, rumahnya luar biasa. Aku jadi semakin kagum pada Bapak." Reza tersenyum sopan. "Terima kasih, Maya. Senang kamu bisa datang." Maya menggigit bibirnya, lalu berkata pelan, "Aku masih ingat pembicaraan kita di kantor. Tapi, aku sulit menghapus perasaan ini, Pak." Reza menatap Maya dengan serius. Ia tahu, ini adalah saat di mana ia harus lebih tegas lagi. "Maya, aku menghargai perasaanmu, tapi aku mencintai istriku. Aku harap kamu bisa memahami itu, dan kita tetap profesional." Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku mengerti, Pak, tapi perasaan itu nggak bisa langsung hilang begitu saja." Sebelum pembicaraan mereka berlanjut, Naila tiba-tiba datang menghampiri. "Sayang, aku cari-cari kamu." "Oh, Maya, terima kasih sudah datang." Maya segera menarik senyumnya. "Tentu, Buk Naila, terima kasih sudah mengundang." Namun, dalam hatinya, ia merasa tidak ingin menyerah begitu saja. Setelah tamu-tamu pulang dan rumah kembali sepi, Reza dan Naila duduk di balkon, menikmati semilir angin malam. "Aku senang acara tadi berjalan lancar," kata Naila sambil menyandarkan kepalanya di bahu Reza. Reza mengecup kening istrinya. "Aku juga, dan aku semakin bersyukur karena punya istri sebaik kamu." Naila tersenyum malu lalu berbisik, "Aku juga bersyukur punya suami seperti kamu, dan aku ingin kita menikmati malam ini dengan lebih intim." Reza menatap istrinya dalam, lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat Naila ke dalam pelukannya dan membawanya masuk ke kamar mereka.
Malam itu, mereka kembali merayakan cinta mereka dengan penuh gairah, membiarkan diri mereka larut dalam asmara. Namun, di luar sana, Maya masih menyimpan keinginan tersembunyi, dan Pak Adrian pun mulai menunjukkan minat lebih pada Naila. 2 bulan setelah menempati rumah baru mereka, kehidupan Reza dan Naila terasa semakin sempurna. Rumah impian mereka kini terasa lebih hangat dengan kehadiran satu sama lain. Tak ada hari yang dilewati tanpa tawa, kebersamaan, dan cinta yang semakin dalam. Namun, ada satu hal yang membuat Naila merasa berbeda akhir-akhir ini. Ia sering merasa mual di pagi hari. Tubuhnya cepat lelah, dan emosinya mudah berubah. Awalnya, ia berpikir mungkin hanya kelelahan karena kesibukan di kantor. Tapi ketika siklus bulanannya tak kunjung datang, hatinya mulai berdebar-debar. Suatu pagi, saat Reza masih terlelap, Naila diam-diam melakukan tes kehamilan di kamar mandi. Tangannya gemetar saat menunggu hasilnya. Dan ketika garis 2 muncul di alat tes, air matanya langsung menggenang. "Ya Tuhan, aku hamil," bisiknya pelan. Perasaan haru dan bahagia menyelimuti hatinya. Ia ingin segera memberitahu Reza, tapi juga ingin memberikan kejutan yang tak terlupakan. Sepulang kerja, Reza menemukan meja makan mereka sudah tertata rapi dengan hidangan spesial. Lilin-lilin kecil menyala di sekelilingnya, menciptakan suasana romantis. "Sayang, ada acara apa nih?" tanya Reza sambil tersenyum melihat istrinya yang tampak berseri-seri. Naila hanya tersenyum misterius. "Duduk dulu, aku sudah siapkan sesuatu yang spesial untukmu." Mereka menikmati makan malam dengan obrolan ringan. Namun, di akhir sesi makan, Naila memberikan sebuah kotak kecil berwarna emas. "Buka ini," katanya lembut. Reza mengernyit bingung, tapi tetap menurut. Ketika kotak itu dibuka, matanya langsung membelalak. Di dalamnya ada sepasang kaus kaki bayi mungil dan sebuah kartu bertuliskan, "Kita akan menjadi orang tua. Aku hamil sayang." Gezatek Jiong Sejenaki seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Lalu, dalam hitungan detik, ia langsung bangkit dan memeluk Naila erat. "Serius, kamu hamil?" "Ya Tuhan, aku bakal jadi ayah." Matanya berkaca-kaca. Ia mengecup kening Naila dengan penuh rasa syukur. "Aku nggak bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku sekarang. Ini hadiah terindah dalam hidupku." Naila pun ikut menangis bahagia dalam pelukan suaminya. Perubahan dalam rumah tangga mereka. Sejak mengetahui kehamilan Naila, Reza menjadi semakin protektif dan perhatian. Ia memastikan istrinya tidak terlalu lelah di kantor dan selalu mengingatkan untuk makan tepat waktu. Di kantor, rekan-rekan Naila ikut berbahagia mendengar kabar tersebut. Tapi di sisi lain, ada 2 orang yang tampak memiliki reaksi berbeda, Maya dan Pak Adrian. Maya, yang masih belum bisa menghapus perasaannya pada Reza, merasa hatinya semakin sesak. Ia tahu kesempatan untuk mendekati pria itu kini benar-benar tertutup. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap ada celah. Sementara itu, Pak Adrian mulai menunjukkan perhatian yang lebih kepada Naila. Ia sering mengajaknya berbicara lebih lama dari biasanya, mencari tahu tentang kehidupannya, bahkan terkadang menawarkan bantuan yang terasa berlebihan. Suatu hari, saat Naila sedang merapikan berkas di ruangannya, Pak Adrian tiba-tiba masuk dan duduk di hadapannya. "Naila, aku dengar kabar bahagia tentang kehamilanmu." "Selamat ya," ucapnya dengan senyum ramah. "Terima kasih, Pak," jawab Naila sopan. Pak Adrian menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Aku hanya ingin bilang, kalau ada hal-hal yang mengganggumu, kamu bisa cerita ke aku. Aku akan selalu ada untukmu, apapun itu." Naila mengernyit sedikit, merasa ada sesuatu dalam nada suara bosnya yang membuatnya tidak nyaman. Namun, ia tetap menjaga sopan santun dan hanya mengangguk kecil. Di sisi lain, Reza juga menghadapi godaan yang lebih besar. Maya semakin sering berusaha mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Suatu sore, saat Reza hendak pulang, Maya menahannya di depan lift. "Pak Reza, aku boleh bicara sebentar?" tanyanya dengan nada lembut. Reza melirik jam tangannya. Ia sebenarnya ingin segera pulang ke rumah untuk menemani Naila. Tapi karena tidak ingin dianggap kasar, ia mengangguk. Maya menarik napas dalam sebelum berkata, "Aku tahu ini mungkin gak pantas, tapi aku harus jujur. Aku masih punya perasaan untuk Bapak." Reza menghela napas panjang. "Maya, aku sudah bilang sebelumnya, aku mencintai istriku. Dan sekarang dia sedang mengandung anak kami. Aku gak mau ada kesalahpahaman antara kita." Maya menggigit bibirnya. Aku tahu. Tapi
Perasaan itu nggak bisa hilang begitu saja. Reza menatap Maya dengan serius. Aku harap kamu bisa menghormati pernikahanku. Aku nggak ingin ada masalah. Kita tetap profesional, oke? Maya terdiam, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baik, Pak. Maaf kalau aku sudah lancang. Setelah Maya pergi, Reza menghela napas lega. Ia tahu, godaan ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi yang terpenting baginya adalah tetap menjaga kesetiaan untuk Naila. Setelah menghadapi berbagai hal di kantor, Reza pulang dengan satu tujuan, memeluk istrinya dan memastikan ia baik-baik saja. Saat ia sampai di rumah, Naila sedang duduk di sofa, memegang perutnya yang mulai sedikit membesar. Capek ya? Tanya Naila lembut saat melihat wajah suaminya. Reza tersenyum, lalu duduk di sampingnya dan menyentuhkan tangannya ke perut Naila. Nggak ada capek, kalau sudah lihat kalian berdua. Naila tersenyum bahagia. Mereka menghabiskan malam itu dengan berbicara tentang masa depan anak mereka, tentang bagaimana mereka ingin menjadi orang tua yang baik. Tapi mereka belum tahu, di luar sana ada orang-orang yang diam-diam mengintai kebahagiaan mereka. Kehamilan Naila kini telah memasuki usia 3 bulan. Perutnya mulai tampak membesar, dan perubahan fisik serta emosional perlahan mulai terlihat. Ia jadi lebih sensitif, mudah lelah, dan sering mengalami perubahan suasana hati yang drastis. Kadang ia bisa sangat bahagia, namun di lain waktu ia menangis tanpa alasan yang jelas. Reza, sebagai suami yang penuh kasih sayang, selalu berusaha memahami kondisi Naila. Ia mengurangi jam kerja di kantor agar bisa lebih sering di rumah menemani istrinya. Namun, ada satu hal yang menjadi tantangan besar baginya, menahan hasratnya. Sebagai pria dengan gairah yang tinggi, selama ini Reza dan Naila selalu menikmati momen kebersamaan mereka dengan penuh cinta dan kemesraan. Namun, sejak Naila hamil, semuanya berubah. Naila menjadi lebih berhati-hati, dan Reza pun harus menekan keinginannya demi keselamatan istri dan calon anak mereka. Suatu malam, setelah makan malam, Reza duduk di sofa sambil memijat kaki Naila yang mulai sering pegal. Sayang, kalau kamu capek, aku bisa belikan kursi pijat buat kamu, kata Reza dengan nada lembut. Naila tersenyum manja. Gak usah repot-repot sayang, pijatan dari suami sendiri lebih enak, katanya sambil menyandarkan tubuhnya ke dada Reza. Reza mengecup kepala Naila dengan penuh kasih sayang. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasa tersiksa. Setiap kali mendekap Naila, hasratnya selalu membara. Tapi ia harus menahannya karena Naila masih belum siap. Aku gak apa-apa sayang, yang penting kamu dan bayi kita sehat, ucap Reza sambil tersenyum. Naila menatap suaminya penuh cinta. Ia tahu Reza berusaha menekan keinginannya demi dirinya. Maaf ya, aku jadi bikin kamu tersiksa. Aku cuma takut ada dampak buruk buat bayi kita, kata Naila lirih. Reza mengusap pipi Naila dengan lembut. Aku bisa sabar, Nay. Aku mencintaimu lebih dari sekadar hasrat, katanya meyakinkan. Namun, jauh di dalam hati Reza, godaan demi godaan terus datang menghampirinya. Di kantor, ujian kesetiaan Reza. Sejak kehamilan Naila, Reza semakin sibuk membagi waktu antara pekerjaan dan keluarganya. Namun, di kantor, Maya asistennya yang masih menyimpan perasaan kepadanya, terus berusaha mendekati Reza dengan berbagai cara. Maya sering menawarkan bantuan lebih dari yang seharusnya. Ia juga sering datang ke ruang kerja Reza dengan alasan pekerjaan. Padahal yang ia inginkan adalah bisa lebih dekat dengan bosnya. Suatu siang, setelah rapat panjang, Maya tiba-tiba masuk ke ruangan Reza sambil membawa 2 cangkir kopi. Pak Reza, aku buatkan kopi kesukaan Bapak. Sepertinya Bapak butuh sedikit relaksasi setelah rapat yang melelahkan tadi, kata Maya dengan senyum menggoda. Reza menatapnya dengan sopan, namun tetap menjaga batas. Terima kasih Maya, tapi lain kali nggak usah repot-repot. Maya duduk di kursi di depan meja Reza, menatapnya dalam-dalam. Pak, aku tahu ini bukan urusan aku, tapi aku lihat akhir-akhir ini Bapak kelihatan agak stres. Apa ada masalah di rumah? Tanyanya dengan nada prihatin. Resume, ia tahu Maya sedang berusaha menggali sesuatu darinya. Gak ada masalah besar, cuma banyak hal yang harus aku urus, jawabnya singkat. Maya tersenyum simpul. Kalau Bapak butuh teman cerita, aku selalu ada kok. Reza hanya mengangguk tanpa menanggapi lebih jauh. Ia tahu Maya memiliki niat tersembunyi, tapi sebagai pria yang sudah berkomitmen, ia harus menjaga dirinya. Namun, Reza tidak menyadari bahwa Maya tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu,
Di rumah, Naila mulai merasakan perubahan hormon yang semakin kuat. Ia lebih sering emosional, mudah tersinggung, dan kadang merasa insecure. Suatu malam, saat Reza pulang terlambat karena pekerjaan, Naila tiba-tiba menangis saat melihat suaminya masuk ke rumah. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Reza panik. Naila mengusap air matanya. Aku takut kamu bosan sama aku. Aku takut kamu tergoda sama wanita lain. Aku udah nggak seperti dulu. Perutku mulai membesar. Aku nggak bisa ngelayanin kamu seperti biasanya." Reza langsung mendekat dan memeluk Naila erat. "Jangan pernah berpikir seperti itu, sayang. Kamu tetap wanita paling cantik di mataku. Aku mencintaimu bukan cuma karena fisik, tapi karena kamu adalah bagian dari hidupku," kata Reza sambil mengecup keningnya. Naila terisak. "Tapi aku nggak bisa kasih yang kamu butuhkan." Reza menatap istrinya dalam-dalam. "Kamu sudah memberiku hadiah terindah anak kita. Itu lebih dari cukup untukku." Mereka saling berpelukan dalam keheningan. Namun, Naila tidak tahu bahwa di kantor ada seseorang yang terus mencoba mendekati suaminya. Cobaan semakin berat. Godaan Maya yang makin berani. Malam itu, setelah menenangkan Naila, Reza mengecek ponselnya. Ada pesan dari Maya. "Maya, Pak, aku tahu ini nggak sopan, tapi aku bisa ketemu sebentar? Aku butuh bicara." Reza menghela napas panjang. Ia merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum sempat membalas, pesan lain masuk. "Maya, aku ada di depan rumah Bapak sekarang." Mata Reza membelalak. Maya ada di depan rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia langsung melangkah keluar. Dan benar saja, Maya berdiri di depan gerbang rumahnya dengan ekspresi penuh harapan. "Maya, kamu ngapain di sini?" tanya Reza dengan nada tegas. Maya menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku cuma mau bicara. Aku nggak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi." Reza menggeleng keras. "Maya, kamu sudah melewati batas." Tapi sebelum Reza sempat berkata lebih jauh, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Reza, siapa itu?" Naila berdiri di depan pintu. Matanya menatap Maya dan Reza bergantian dengan wajah penuh tanda tanya. Malam itu, setelah Maya tiba-tiba muncul di depan rumahnya, Reza terpaksa berbohong kepada Naila. Sayang, dia cuma mengantar berkas buat rapat besok. Maya harus pulang ke kampung malam ini karena ada urusan mendadak, kata Reza dengan nada setenang mungkin. Naila, yang masih sedikit sensitif karena kehamilannya, menatap Maya sejenak lalu mengangguk. "Oh, begitu? Maaf kalau aku tadi terlalu curiga," katanya lembut. Maya tersenyum tipis, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. "Maaf kalau kedatanganku mengganggu, Bu Naila. Saya benar-benar cuma ingin menyampaikan ini sebelum pergi," ujarnya sambil menyerahkan map berisi dokumen rapat esok hari. Setelah Maya pergi, Reza menghela napas panjang. Ia tahu Maya sengaja mencari alasan untuk bertemu dengannya di rumah, dan itu membuatnya semakin waspada. Namun, ia tidak menyangka bahwa ini baru awal dari ujian besar dalam hidupnya. 2 minggu kemudian, Maya kembali ke kantor setelah pulang dari kampung halamannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ia terlihat murung, pendiam, dan sering termenung di meja kerjanya. Senyum cerianya yang biasa terpancar, kini jarang terlihat. Beberapa rekan kerja bahkan mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu siang, saat Reza hendak pergi ke ruang meeting, ia melihat Maya duduk sendirian di pentri kantor. Wajahnya tertunduk, tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Tanpa pikir panjang, Reza mendekatinya. "Maya, kamu kenapa? Ada yang bisa aku bantu?" Maya terkejut melihat Reza datang. Ia buru-buru menghapus air mata yang hampir jatuh dan memaksakan senyum. "Nggak ada apa-apa, Pak. Saya baik-baik saja," jawabnya pelan. Namun, Reza tahu Maya sedang menyembunyikan sesuatu. "Kalau ada masalah, kamu bisa cerita. Aku nggak akan menghakimi," katanya lembut. Maya menggigit bibirnya, seolah ragu untuk berbicara. Namun akhirnya, setelah beberapa detik terdiam, ia menghela napas panjang dan berkata, "Pak, boleh nggak kita bicara di tempat yang lebih private?" Reza menatap Maya dalam-dalam. Sedikit curiga, namun juga khawatir. Akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, ayo ke ruanganku." Setelah sampai di ruang kerja Reza, Maya duduk di kursi di depan meja bosnya itu. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Pak, saya nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Saya udah nggak kuat menyimpan ini sendiri," katanya dengan suara bergetar. Reza menatapnya serius. "Aku di sini untuk mendengar. Ceritakan saja perlahan." Maya menggenggam tangannya sendiri erat-erat, lalu akhirnya mulai berbicara.
Saya baru saja kehilangan seseorang yang sangat berarti buat saya. Tunangan saya menikah dengan wanita lain, katanya lirih. Reza terkejut. Apa? Kamu punya tunangan? Aku nggak pernah dengar cerita ini sebelumnya. Maya mengangguk pelan. Saya memang nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Saya malu. Saya terlalu percaya sama dia. Kami sudah bersama selama 5 tahun. Dan saya pikir dia akan menikahi saya. Tapi ternyata dia memilih orang lain. Reza menghela napas. Maya, aku turut sedih mendengarnya. Tapi kamu masih muda. Kamu bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik darinya. Namun, Maya tersenyum pahit. Pak Reza, yang membuat saya hancur bukan hanya karena dia menikahi orang lain, tapi karena saya sudah memberikan semuanya untuk dia. Mata Reza membesar. Maksudmu? Maya menandok, menahan tangis. Saya kehilangan kehormatan saya, Pak. Saya menyerahkan segalanya karena saya percaya dia akan menikahi saya. Tapi ternyata dia hanya mempermainkan saya. Reza terdiam, kata-kata Maya bagaikan petir yang menyambar dadanya. Saya merasa kotor, saya merasa bodoh, dan sekarang saya takut. Siapa yang mau menerima wanita seperti saya? Lanjut Maya dengan suara parau. Reza menatap Maya penuh simpati. Maya, kehormatan seorang wanita bukan hanya tentang itu. Kamu tetap berharga, tetap berhak mendapatkan kebahagiaan. Namun, Maya menatap Reza dengan mata penuh luka. Bapak nggak akan pernah mengerti perasaan saya. Bagaimana rasanya dicampakkan setelah memberikan segalanya. Sejak hari itu, hubungan Reza dan Maya semakin kompleks. Maya mulai menunjukkan ketergantungannya kepada Reza. Ia sering mencari alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di ruang kerja Reza. Kadang ia membawa kopi, kadang hanya datang dengan alasan ingin meminta pendapat soal pekerjaan. Tapi Reza menyadari sesuatu setiap kali Maya datang, tatapan matanya selalu berbeda. Ada kerinduan, ada harapan, dan ada perasaan yang ia coba sembunyikan. Suatu malam, saat Reza lembur sendirian di kantor, Maya tiba-tiba masuk ke ruangannya tanpa mengetuk. Pak, kenapa belum pulang? Tanyanya dengan suara lembut. Reza menoleh. Aku masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Kamu sendiri? Kenapa belum pulang? Maya menggigit bibirnya. Saya nggak ingin pulang sendirian. Saya takut sendirian. Reza tergiung. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Maya mendekat ke meja kerja Reza, lalu berkata pelan, Pak, bolehkah saya meminta satu hal terakhir dari Bapak? Reza menelan ludah. Apa itu? Maya menatapnya dengan mata penuh luka. Saya ingin tahu bagaimana rasanya dicintai dengan tulus, meski hanya untuk satu malam. Jantung Reza berdetak kencang. Ini bukan sekadar godaan biasa. Maya sedang benar-benar rapuh, dan ia mencari pelampiasan. Namun, sebelum Reza sempat menjawab, ponselnya bergetar. Ia melihat layar panggilan dari Naila. Reza menatap ponsel itu, lalu menatap Maya yang masih berdiri di depannya. Malam itu, di dalam ruang kerja yang hanya diterangi lampu meja, Maya masih berdiri di depan Reza. Tatapan matanya mengandung kerinduan dan luka yang mendalam. Ia menggigit bibirnya, seolah menahan emosi yang sulit diungkapkan. Pak, Reza, saya hanya ingin tahu bagaimana rasanya dicintai dengan tulus, meski hanya untuk satu malam. Reza menatap Maya dalam diam. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia mencintai Naila dan tak ingin mengkhianatinya. Namun, di sisi lain, ia juga tidak tega melihat Maya dalam kondisi rapuh seperti ini. Ponselnya masih bergetar. Naila menelepon. Dengan sedikit gugup, Reza akhirnya mengangkat panggilan itu. Sayang, ada apa? Suara Naila terdengar lembut, sedikit mengantuk. Kamu belum pulang? Aku kangen. Jantung Reza berdebar. Ia melirik Maya yang masih menatapnya dengan ekspresi penuh harap. Aku masih ada sedikit pekerjaan, sayang. Nanti aku segera pulang. Ya? Jawabnya, berusaha terdengar wajar. Jangan terlalu capek ya, aku dan bayi kita menunggumu di rumah. Suara Naila begitu tulus, membuat dada Reza terasa sesak. Iya, aku akan cepat pulang. Aku cinta kamu, katanya, lalu menutup telepon. Setelah panggilan berakhir, ruangan menjadi sunyi. Maya masih berdiri di tempatnya, menatap Reza dengan penuh harapan. Istrimu menunggumu di rumah, dan aku tetap sendirian di sini, gumamnya pelan. Reza menghela napas panjang. Maya, aku nggak bisa melakukan ini. Maya tersenyum pahit. Saya tahu, saya hanya terlalu berharap ya. Namun, sebelum Reza bisa menjawab, Maya tiba-tiba melangkah mendekat dan memeluknya dari depan.
Reza membeku. Ia bisa merasakan tubuh Maya yang gemetar di dalam pelukannya. Saya hanya ingin merasakan sedikit kenyamanan, Pak. Tolong jangan jauhi saya, bisik Maya dengan suara lirih. Reza tidak segera menolak. Dalam sekejap, ia bisa merasakan kesedihan dan kesepian yang Maya rasakan. Sebuah rasa iba mulai menguasainya. Reza akhirnya membiarkan Maya menangis dalam pelukannya. Ia mengusap punggung Maya perlahan, memberikan ketenangan. Maya, kamu berhak mendapatkan seseorang yang benar-benar bisa mencintaimu dengan tulus. Tapi orang itu bukan aku, katanya pelan. Maya menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Saya tahu, tapi kenapa hati saya tetap berharap? Suasana semakin sunyi. Maya mendongak, menatap mata Reza dari jarak yang begitu dekat. Detik itu, Reza tahu Maya sedang memohon sesuatu. Bukan sekadar kenyamanan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Maya menutup matanya perlahan, seolah menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi. Namun, Reza hanya mengusap kepalanya pelan. Aku harus pulang, Maya. Aku harap kamu bisa mengerti. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya Maya mengangguk. Dengen enggen. Ia melepaskan pelukannya. Terima kasih, Pak. Sudah mau mendengar saya, katanya lirih. Reza tersenyum kecil. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja, tanpa berkata apa-apa lagi. Reza mengambil jasnya dan keluar dari ruangan. Maya hanya bisa menatap kepergiannya dengan tatapan kosong. Hatinya remuk, tapi ia tahu Reza bukan pria yang mudah tergoda. Namun, satu hal yang Maya sadari, ia semakin menginginkan pria itu. Dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Bersambung di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kelanjutan kisah ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode terbaru.